Perbedaan prinsip pasca Pilpres antara PDI Perjuangan dan Jokowi kian menutup pintu pertemuan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi. Lalu apa konsekuensi politik bila kedua tokoh ini tetap pisah jalan? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Kepala Departemen Politik CSIS Arya Fernandes dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Kodari. Kami juga masih akan berupaya menghubungi dari pihak PDI Perjuangan untuk ikut berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Tifa. Terima kasih seluruhnya sudah hadir bersama kami kali ini. Mas Kodari, saya ke Anda dulu. Merespon pernyataan dari Mas Hasto yang menyebut bahwa hanya akan bertemu bagi mereka yang punya kepentingan yang sama untuk kepentingan bangsa. Ini Anda menangkapnya bahwa sudah jelas bahwa tidak ada kemungkinan untuk pertemuan Jokowi Megawati ini? Ya, saya kira cukup jelas bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini sulit terjadi ya. Bahkan kalau kita belajar dari pengalaman hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega di mana sudah 20 tahun ini tidak ketemu, jangan-jangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini 25 tahun ke depan pun belum ketemu juga ini. Karena perbedaan pandangan politik dan langkah-langkah politik pada tahun 2024 yang cukup dalam ya, baik mengenai siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden, kemudian dinamika kampanye dan seterusnya. Saya kira hal-hal tersebut bisa tercermin dari sikap dan pandangan Ibu Mega, baik yang kita lihat dari pernyataan Mas Hasto sebagai garda depannya Ibu Mega, maupun menurut saya yang sangat menarik adalah tulisan di Harian Kompas pada tanggal sekian-sekian ya, yang menunjukkan secara langsung pandangan pribadi dan sikap Ibu Megawati terhadap Pilpres dan Pak Jokowi. Dan hemat saya perbedaan itu kelihatannya setidaknya di mata Ibu Mega sudah sangat-sangat mendalam dan mendasar dan sangat-sangat serius, sehingga ya Bu Mega nggak mau ketemu gitu. Dan mungkin saya tambahkan di sini, Mas Hasto sudah keluar juga pernyataan dengan bahwa Pak Jokowi ketemu dengan ranting PDIP dulu gitu. Dan saya kira itu adalah bentuk penolakan sekaligus juga degradasi terhadap Pak Jokowi, karena presiden diminta ketemu dengan pengurus pada level camat gitu. Jadi saya kira itu cara Mas Hasto untuk mengatakan betapa sulitnya pertemuan antara Ketua Umum PDIP dengan Jokowi, sehingga ya diminta ketemu dengan level yang paling bawah, yaitu dengan ranting dulu. Oke. Itu saya kira, Bung Tifal. Mas Arya, Anda menangkap juga hal yang sama atau ada hal lain di balik pernyataan Mas Hasto ini, sebatas pada bahwa oke, sudah tidak ada kemungkinan untuk bertemu, atau ada hal lain? Baik, pada titik ini saya sepakat ya bahwa memang cukup sulit mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Memang sudah muncul beberapa tim lobby untuk mencari jalan apakah kedua tokoh ini bisa bertemu. Tapi sepertinya usaha tim lobby untuk melakukan pertemuan itu sepertinya juga susah ya. Karena baik Bu Mega maupun Pak Jokowi itu juga saat ini memiliki dua pandangan yang relatif berbeda ya. Satu ekstrim tertentu gitu ya, dan di sisi yang lain gitu ya. Jadi kondisi tersebut juga menyulitkan karena bagi PDIP sendiri pilihan-pilihan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama Pilpres 2024 juga dianggap kurang menguntungkan bagi partai. Sulitnya itu apakah hanya sampai pada putusan MK nanti, atau sampai pelantikan pemerintahan yang baru, atau malah akan berlaku jangka panjang? Untuk saat ini saya kira masih ada harapan sebenarnya di internal itu Kalau? bisa bertemu ya, karena di internal sendiri saat ini saya kira ada kelompok-kelompok yang menginginkan rekonsiliasi ya, baik terutama pada Pak Jokowi dan juga bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Meskipun ada juga kelompok yang kekeh untuk tidak bisa bertemu ya. Jadi saya kira peluangnya masih terbuka meskipun sangat sulit untuk bertemu gitu ya. Jadi tidak ada, tergantung pada momen kunci seperti apa kalau begitu? Seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam perkiraan saya di internal PDI Perjuangan sendiri ada faksi-faksi yang justru juga menginginkan rekonsiliasi ya. Jadi menyelesaikan konflik yang terjadi antara PDIP dengan Pak Jokowi
dan juga ada faksi-faksi yang juga ingin mendorong PDIP untuk bergabung bersama pemerintahan ya. Nah, titik pertemuan itulah yang mungkin akan menjadi pintu masuk untuk bisa PDI bertemu dengan apa namanya dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi gitu. Oke, Mas Kodari, kira-kira adakah peluang dari pembantunya Jokowi untuk berupaya melobi Megawati untuk melakukan pertemuan begitu? Karena kan dilihat ini Mas Hasto terus yang menyampaikan bahwa tampak resisten begitu kalau mengutip pernyataannya Bung Budi Aris Setiadi begitu. Iya, iya. Ya, saya kira kalau bicara Pak Jokowi pada hari ini kelihatannya justru beliau nunggu bola ya. Karena beliau tahu bahwa kata kuncinya sebetulnya pada hari ini datang dari sisi Ibu Mega, bukan dari Pak Jokowi itu sendiri. Jadi Pak Jokowi mau kirim utusan siapapun, bagaimanapun, kalau misalnya pintunya sudah tertutup seperti sekarang ini dan saya belum melihat sinyal-sinyal pintu itu akan dibuka, maka rasa-rasanya sulit. Kalaupun ada orang yang berperan dan bisa berperan untuk komunikasi dengan Tuku Umar, saya kira tadi sudah disebut, itu bukan kabinetnya Pak Jokowi, bukan Menteri Pak Jokowi, tetapi Ibu Puan Maharani. Hmm. Nah, kalau Mbak Puan yang notabene anaknya Bu Mega tidak bisa membuka pintu itu, ya mau bilang apa? Orang lain pasti sudah tidak bisa gitu. Jadi Mas Kodari? itu Oke. Boleh ya diulang lagi Mas sikap-sikap Kodari? politiknya. Kurang terdengar tadi. Ya, saya kira kalau Mbak Puan nggak bisa, maka bisa kita katakan bahwa sulit berharap kepada orang lain. Dan Oke. sebetulnya pada hari ini kan memang kata kuncinya ada di Ibu Mega. Dan sampai hari ini saya lihat dari pernyataan Mas Hasto, tulisan Ibu Mega sendiri, memang arahnya itu menutup pintu dari Pak Jokowi. Hmm. Saya nggak tahu ya apakah setelah keputusan MK misalnya akan ada perubahan sikap atau tidak, tetapi saya agak pesimis. Karena perbedaan pandangan politik Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini nampaknya dalam sekali di tahun 2024 ini, Tapi sehingga kalau bahkan menurut lebih Anda dalam. kepentingan apa yang coba dikejar oleh Pak Jokowi untuk bisa melakukan rekonsiliasi dengan Bu Mega ini? Sebetulnya saya tidak melihat ada kepentingan yang sangat signifikan ya, makanya mungkin Pak Jokowi juga cenderung pasif, karena beliau kan akan menyelesaikan masa jabatannya, lain kalau misalnya beliau akan memerintah lagi 5 tahun yang akan datang. Hmm. Jadi sebetulnya pertanyaan itu lebih relevan diajukan kepada Pak Prabowo, dan saya kira pada hari ini memang Ibu Mega sebetulnya sedang memainkan catur politiknya dan kartu politiknya dengan cara mau mengatakan mau ketemu dengan Pak Prabowo tapi tanpa Pak Jokowi gitu loh. Dan pada titik ini kemudian kita menjadi dalam tanda kutip ya menebak-nebak Hmm. langkah apa yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Apakah akan menggandeng Pak Jokowi meninggalkan Ibu Mega, atau sebaliknya menggandeng Ibu Mega meninggalkan Pak Jokowi ya. Walaupun saya bisa katakan dalam perjalanan politik beberapa waktu terakhir ya, bahkan 5 tahun terakhir ini, memang sebetulnya ya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hubungannya real, baik persamaan pemikiran mengenai Indonesia maju, Hmm. kecocokan pribadi, apalagi kemudian ya saya kira tidak mungkin lah Pak Prabowo itu tidak cocok dengan Pak Jokowi kalau tidak melihat potensi Pak Jokowi dan Oke. pada sisi Gibran begitu. Jadi saya melihat sih kemungkinannya Pak Prabowo akan jalan dengan Pak Jokowi, dan karena itu kemungkinan PDI Perjuangan 5 tahun ke depan itu akan ada di luar pemerintahan begitu. Oke. Kalau menurut Anda, Mas Arya, titik temu antara kedua tokoh ini yang tampaknya belum juga ditemukan, apakah akan mempersulit posisi Prabowo ke depannya? Saya kira Pak Prabowo sekarang ini sebenarnya punya beberapa opsi ya. Eh, Opsi yang pertama itu tetap bersama partai-partai 02 dengan 48 kursi. Opsi itu tentu sangat berisiko dan menurut saya tidak mungkin akan dipilih oleh Pak Prabowo ya karena akan berisiko sekali di DPR. Nah, karena itu berisiko muncullah opsi kedua ya. Opsi kedua itu tentu menggandeng partai koalisi lainnya, bisa Nasdem dan PKB. Kalau itu bisa dilakukan, kalau bisa mendapatkan dua partai itu, tentu dukungan di DPR itu bisa di atas angka 71%. Hmm. Tapi sebenarnya juga Pak Prabowo juga punya opsi ketiga. Apa Opsi itu? ketiga misalnya kalau misalnya negosiasi atau Nasdem dan PKB itu terlalu high call gitu ya. Pilihannya bisa dengan PDI Perjuangan. Nah, karena dengan PDI Perjuangan itu hanya negosiasi dengan satu partai dan bisa mendapatkan 67% kursi di DPR. Jadi Pak
Prabowo saat ini punya banyak opsi ya, dengan risiko-risiko yang tadi. Opsi pertama hampir kecil dilakukan karena risikonya terlalu besar. Opsi 2 dan 3 saya kira masih terbuka ya. Apakah opsi kedua itu menggandeng PKB dan Nasdem atau opsi ketiga PD Perjuangan? Karena kalau kita lihat presiden-presiden yang terpilih pasca reformasi selalu muncul dengan kekuatan politik yang besar di DPR Oke. ya. Misalnya di penghujung Pak Jokowi ini nyaris semua 9 partai di DPR hanya menyisakan PKS yang di Baik. luar kabinet gitu ya. Oke, sehingga kemudian kalaupun nanti pertemuan antara Mega dan Jokowi ini tidak terwujud, apakah kemudian akan ada peluang bagi Prabowo untuk meninggalkan Jokowi demi mengamankan masa depan pemerintahannya nanti? Karena kalau kita ingat di parlemen juga PDI Perjuangan masih memegang peran yang cukup signifikan di sini, menang dalam Pileg 2024. Apakah peluang itu akan terjadi atau tidak? Kita akan lanjutkan lagi diskusinya usai jeda berikut ini.